Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 9, yaitu bab 2 Sistem Koordinasi, Reproduksi, dan Homeostasis Manusia. Lebih tepatnya part 3 Sistem Reproduksi Manusia. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Sistem reproduksi laki-laki manusia. Organ reproduksi pada laki-laki terdiri atas organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi luar merupakan organ reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Contohnya ialah penis dan skrotum. Sedangkan organ reproduksi dalam merupakan organ reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Contohnya ialah testis, epididymis, vas deferens, uretra, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Berikut merupakan gambar organ reproduksi laki-laki. Ada kantung kemih, vas deferens, uretra, penis, skrotum, vesicula seminalis, prostat, epididymis, serta testis. Fungsi bagian-bagian organ reproduksi pada laki-laki yang pertama, penis, merupakan saluran bersama urin dan sperma. Kemudian skrotum, menjaga suhu testis agar sesuai dengan produksi sperma. Yang ketiga, testis, memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, epididymis, menampung sperma sementara. Yang kelima, vas deferens, penghubung epididymis dan uretra. Uretra, saluran keluarnya urin dan sperma. Kelenjar reproduksi, memproduksi cairan yang nantinya akan bercampur dengan sel sperma. Kelenjar ini terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Tiap 1 ml sel sperma yang dikeluarkan terkandung sekitar 50–150 juta sel sperma. Dari jutaan sel sperma tersebut, nantinya hanya 1 sel sperma yang akan berhasil membuahi sel telur. Testis juga menghasilkan hormon seks, yaitu testosteron. Hormon testosteron mempengaruhi karakteristik seksual pada pria seperti tubuh menjadi lebih berotot, suara menjadi lebih berat saat pubertas, pertumbuhan rambut di tubuh dan wajah, serta kecenderungan menjadi botak. Sistem reproduksi perempuan manusia. Organ reproduksi pada perempuan terdiri atas organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi dalam merupakan organ reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Contohnya ialah vulva dan labium. Sedangkan organ reproduksi dalam merupakan organ reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Contohnya ialah ovarium dan saluran kelamin. Berikut merupakan gambar organ reproduksi perempuan. Ada serviks, ovarium, tuba fallopi ini di kiri kanan, uterus, dan juga ada vagina. Fungsi bagian-bagian organ reproduksi pada perempuan diantaranya yang pertama ialah vulva, merupakan celah terluar organ reproduksi wanita dan merupakan muara dari saluran urin dan reproduksi. Labium merupakan sepasang bibir kanan dan kiri yang membatasi vulva. Ovarium memproduksi sel telur dan hormon, estrogen dan progesteron. Yang keempat, saluran kelamin terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama saluran telur atau tuba fallopi, merupakan tempat bertemunya sel telur dan sel sperma hingga terjadinya fertilisasi membentuk zigot. Kemudian uterus atau rahim, tempat berkembangnya janin hingga siap dilahirkan. Dan terakhir ada vagina,
merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Telur dilepaskan setelah pubertas oleh 2 ovarium. Seorang wanita lahir dengan masing-masing sekitar 500.000 telur dan ratusan telur akan matang dan dilepaskan antara masa pubertas dan menopause. Saat menopause, tidak ada lagi telur yang dilepaskan. Ini biasanya terjadi antara usia 40 dan 50 tahun. Ovarium juga menghasilkan hormon seks wanita yaitu estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini bertanggung jawab atas karakteristik seksual sekunder perempuan seperti perkembangan payudara, siklus menstruasi, dan kondisi jumlah otot dan rambut tubuh wanita yang lebih sedikit dibanding laki-laki. Siklus menstruasi. Salah satu tanda pubertas pada wanita adalah menstruasi. Menstruasi merupakan keluarnya darah dari alat kelamin wanita pada waktu tertentu. Pada awal setiap siklus menstruasi, yaitu hari ke-1 menstruasi, telur yang belum matang mulai berkembang. Telur ada di dalam kantong kecil sel yang disebut folikel. Keduanya terus mengalami pembesaran sampai kira-kira di hari ke-14 telur menjadi dewasa. Telur kemudian keluar atau ovulasi dari folikel. Cangkang folikel akan berubah menjadi korpus luteum yang akan menghasilkan progesteron. Dari sini, telur bergerak ke dalam tuba falopi atau saluran telur digerakkan oleh silia dan kontraksi otot. Saat telur berada di tuba falopi, telur siap dibuahi. Telur tetap di sini selama sekitar beberapa hari. Setelah itu bergerak ke rahim terlepas dari apakah sudah dibuahi atau tidak. Sejak awal setiap siklus menstruasi, lapisan rahim mempersiapkan dirinya untuk menerima sel telur yang telah dibuahi dengan menjadi lebih tebal dan banyak mengandung pembuluh darah. Jika sel telur tidak dibuahi, maka korpus luteum berubah menjadi korpus albicans. Akibatnya, produksi progesteron menurun. Turunnya kadar progesteron menyebabkan rahim akan meluruh. Meluruhnya rahim dikenal sebagai menstruasi. Kehamilan. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peluburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seseorang mengalami kehamilan. Berikut merupakan gambar terjadinya proses kehamilan. Dari jutaan sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan, hanya 1 sel sperma yang dapat membuahi sel telur. Mengapa demikian? Setelah salah satu sel sperma memasuki membran sel telur, maka secara langsung sel telur akan membentuk benteng yang tidak dapat dilewati oleh sel sperma lainnya. Kontrasepsi. Kontrasepsi bertujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kontrasepsi bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Kontrasepsi pada laki-laki. Yang pertama, kondom. Pria bisa menggunakan kondom yang juga bisa melindungi pria dan wanita dari penyakit menular seks. Yang kedua, vasektomi merupakan operasi sederhana pemotongan atau pengikatan saluran sperma atau vas deferens secara permanen sehingga sperma tidak bisa keluar lagi dari testis. Saat ejakulasi,
Cairan semen tetap keluar tapi tidak mengandung sperma. Kontrasepsi pada perempuan. Yang pertama, tubektomi merupakan operasi sederhana pemotongan atau pengikatan tuba falopi. Yang kedua, diafragma merupakan semacam kondom pada wanita. Yang ketiga, terapi hormon estrogen dan progesteron dapat berupa suntikan, pil, ataupun susu. Yang keempat, iud memasukkan alat yang bisa mencegah terjadinya implantasi. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Beberapa penyakit pada sistem reproduksi manusia diantaranya yang pertama ialah HIV/AIDS, disebabkan oleh virus HIV atau Human Immune Deficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh penderita. Saat ini, penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ini lebih dikenal dengan istilah AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan. Yang kedua ada gonorrhea atau GO, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Sifilis atau raja singa. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang keempat, herpes simplex genitalis, disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Yang kelima, keputihan. Penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer maupun kental, berbau tidak sedap, dan bisa menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini bisa diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.